Kita sudah sering dengar bahwa Tuhan itu setia, dia harus menyangkal dirinya kalau dia nggak setia, untuk dia tidak setia dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita renungkan, bukan sekedar karakternya saja, tetapi dia itu setia. Dan di situ saya makin sadar bahwa iya ya, dia itu setia dan itu kesetiaannya tidak tergantung sama apa yang kita buat. Dia tetap setia aja. Kita mau istilah kasarnya gini lah, kita mau ngapain aja, dia tetap setia. Dan dia tetap akan bilang sama kita, kamu anak saya. Jadi ketika kita makin merenungkan, makin mengerti bahwa dia setia dan makin kita tahu bahwa dia itu memberikan segala-galanya untuk kita, makin kita akan justru berhati-hati dalam hidup ini. Seringkali kita berusaha atau berupaya untuk melakukan sesuatu karena kita berpikir bahwa kalau kita nggak lakukan ini nanti Tuhan nggak setia sama saya atau bahkan Tuhan meninggalkan saya. Pagi hari ini saya mau membahas sesuatu yang mudah-mudahan nggak berat, mudah-mudahan kita bisa terima dengan benar, dengan lunak gitu ya. Karena ini sebuah prinsip yang luar biasa yang waktu saya belajar ini saya merinding dan saya mau ajak Bapak Ibu merinding bareng-bareng saya ya. Karena Tuhan itu dahsyat dan Tuhan selalu membuat kita merinding memang. Oke, semua sekarang pasti punya Alkitab di HP ya, kebanyakan lah pasti ya. 25 tahun yang lalu ketika saya mulai pelayanan mimbar, ketika suruh buka firman, saya masih dengar bunyi kresek gitu. Sekarang udah gak ada. Jadi sekarang saya akan ajak kita untuk membuka HP yang ada Alkitabnya. Hati-hati ketika buka HP yang ada Alkitab kita, karena sekarang ini Alkitab kita udah banyak saingan. Jadi waktu buka HP ada notifikasi WhatsApp dan lain sebagainya, abaikan dulu ya, jangan dibaca. Karena banyak saingan. Kalau dulu gak ada saingan, buka bukunya gak ada saingan. Sekarang saingannya banyak. Nah, yang paling berat sebenarnya itu kalau kebaktian ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu agak-agak susah untuk atau nggak ngerti matiin HP atau silent gitu kadang-kadang ya. Jadi udah berkali-kali ini terjadi di ibadah kaum ibu. Lagi tengah-tengah khotbah, HP nyala. Saya nggak tahu kenapa ya, ibu-ibu itu kalau nyalain ringtone kenapa keras banget ya. Jadi di dalam tas aja itu kedengarannya keras banget, apalagi pas dikeluarin dari tas kan. Ini semua kejadiannya tengah-tengah khotbah. Bunyi nih keras dan semuanya duduk di depan lagi. Bunyi sekeras-kerasnya. Dia keluarin dari tas, makin keras, dia makin panik, dia begini, kelempar ke belakang. Ini tengah-tengah khotbah loh. Saya nggak tahu tuh kena sama jidatnya siapa di belakang. Sekali lagi kejadiannya di depan juga. Keluarin HP-nya, dia nggak bisa matiin, ada 5 temennya dia yang mengerubungi dia. Dan semuanya nggak bisa matiin. Semuanya panik. Akhirnya orang multimedia lari dari belakang. Tante gini dong tante, dek langsung mati gitu. Yang terakhir ini paling parah. HP nyala dan dia angkat sama dia. Di tengah khotbah loh. Harusnya matiin aja lah gitu ya. Mungkin dia udah bingung kali ya gimana caranya, ntar nih orang telepon lagi dia juga gak tahu cara matiin HP, diangkat teleponnya. Tengah khotbah ya, duduk depan lagi. Orang Manado. Iyo. Ngana jangan telepon, ini Pak Billy lagi khotbah. Jadi saya diem dong nungguin dia. Tante kalau dia nanyain saya bilang saya lagi sibuk tante. Iyo, nanti saja teleponnya. Sudah ditaruh teleponnya. Silakan Pak Pendeta, terusin. Jadi saya udah biasa lah kalau ibu-ibu, aduh lucu deh. Oke, sekarang kalau kita ketik di Alkitab digital kita, ini kelebihannya lah ya. Kalau dulu kalau kita buka buku agak susah untuk nyari-nyari kata-kata. Kita harus betul-betul carinya dengan teliti. Sekarang coba ketik kata tabir di situ. Di Alkitab kita. Yang pertama kali keluar kata tabir di Alkitab kita ada di mana? Harusnya Alkitabnya sama dong ya semuanya. Di mana? Keluaran berapa? 26 ayat 31 ya, betul ya? Oke. Itu bukan sekedar pertama, tetapi pertama juga di perjanjian lama. Oke, Keluaran 26 ayat 31. Baca dulu ayat 30-nya coba lihat. Firman Tuhan katakan begini. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci. Sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu.
Oke, perhatikan ini baik-baik. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian manusia mengalami yang namanya kematian. Kematian itu artinya dipisahkan, bukan berarti kalau kita berpikir mati terus hilang gitu, enggak. Kematian itu artinya being separated, dipisahkan. Makanya ada dua fase kematian. Pertama manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan, kemudian manusia mengalami kematian fisik, roh sama tubuh dipisahkan. Manusia masih hidup tuh, masih ratusan tahun. Tetapi kematian pertama dipisahkan dari hadirat Tuhan. Penebusan Yesus juga begitu. Ada dua fase kematian. Dia mengalami fase kematian pertama dipisahkan dari hadirat Bapa. Itu makanya dia berteriak, why have you forsaken me? Supaya hari ini semua yang ditebus tidak akan terjadi lagi. Itu sebabnya karena dia melakukan itu, hari ini tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Setelah itu baru mengalami kematian kedua, roh dipisahkan dari tubuh. Supaya hari ini juga orang Kristen, anak-anak Tuhan gak pernah lagi bisa mengalami kematian. Yang kita alami adalah kita menutupkan mata di bumi, di saat yang sama kita membuka mata di hadirat Tuhan. Kematian gak berkuasa lagi. Jadi istilahnya bagi anak-anak Tuhan adalah meninggalkan bumi. Death, where is thou sting? Di mana sengatmu kematian? Udah gak ada lagi. Jadi itu sebabnya di Tesalonika dikatakan janganlah berduka seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Oh, saya masih kangen sama papa saya. Dia pergi 13 tahun yang lalu. Saya masih meneteskan air mata kalau saya lagi di mobil sendirian lagi ingat dia. He was my best friend. Ini saya mau nangis nih ngomongin dia. Kalau dia ada di sini pasti dia ikut sama saya. Dia begitu dekat dengan kami dan dia pergi sangat tiba-tiba. Dan perginya sangat tenang. Dia keluar dari rumahnya malam-malam jam 6:30. Nganterin mama karena mama mau ke rumah sebelah, rumah kakaknya karena ada kelompok sel. Hari itu dia gak ikut karena ada cucunya datang. Mereka ngomong Belanda ya. Mama saya India, papa saya Manado. Ye masuk dulu. No, ye duluan. Gitu-gitu di pintu pagar. Itu penglihatan terakhir. Papa saya masuk, dia nonton TV sama cucunya. Jam 7 malam dia mengembuskan nafas terakhir serangan jantung depan TV. Dan perginya sangat tenang, cuman begini. Adik saya di sebelahnya dia pikir dia tidur. Setelah 15 menit nih jam 7 kenapa papa udah tidur? Pa, gubrak jatuh. Saya lagi on the way ke ulang tahun anak saya di mobil. Saya waktu ketemu jenazahnya di UGD, histeris saya. Saya naik ke atas badannya dia. Saya sempat bilang, "Pa jangan pergi, Pa." Tapi it was his time. Di situ akhirnya saya ngerti, nanti satu hari kalau saya ketemu sama dia, pasti tubuhnya udah baru. Semua yang kita lihat hari ini, semua ini sementara. Ini semua tubuh ini akan kembali ke dalam sini. Tetapi yang kita tidak lihat hari ini, itulah yang sesuatu yang kekal. Makanya Yesus katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena apa? Aku selalu setia. Dan aku akan tunjukkan kesetiaanku padamu. Nah itu yang terjadi. Jadi waktu akhirnya manusia dipisahkan dari Tuhan dan kemudian Yesus mengalami kematian dan luar biasa itu sampai hari ini kita sudah ditebus. Itu akhirnya Tuhan sendiri yang mengatakan kepada manusia untuk membuat tempat di mana dia bisa bertemu lagi sama manusia. Karena Tuhan itu selalu berkomunal, ingin membawa sebuah hubungan. Pertama pastinya mezbah, belum ada tempat. Mezbah didirikan, bahkan waktu saat itu karena Tuhan itu sangat kudus dan belum ada penebusan. Dia bahkan bilang sama Musa, jangan dekat-dekat. Ini tanah kudus, this is a holy ground. Berbeda ketika kita membaca perjanjian baru. Dia katakan kepada Marta, dengan kata lain harusnya kamu seperti saudarimu ini Maria, duduk dekat kakiku dan terus mendengarkan suaraku. Dulu jangan dekat-dekat, sekarang yuk dekat-dekat, gitu maksudnya. Nah sekarang ya kita lihat ya, setelah mulai ada mezbah, ini pelan-pelan nih. Akhirnya disuruh mendirikan yang namanya kemah suci, tabernakel Musa. Akhirnya dibuat tempat sama dia. Sebuah gedung lah istilahnya ya saat itu. Ini cikal bakal jadi bait Allah 1, bait Allah 2. Dan sampai hari ini ada gedung gereja namanya. Gedung tempat kita beribadah namanya. Ini cikal bakalnya semua dari sini. Ya, oke, kita baca ayat yang ke-31. Ini agak ngejelimet, saya hanya bacain aja ya, saya gak akan bahas ini.
Haruslah kau buat tabir. Ini pertama kali kata tabir dikeluarkan. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, kirmizi, lanan halus, dipintal benangnya, haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Makin jelimet. Ayat 33 dikatakan begini. Haruslah, perhatikan dari tadi ya, kata harus keluar terus. Harus. Haruslah tabir itu. Atau dengan bahasa sekarang haruslah horden itu. Kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Nah, tabut hukum, tabut perjanjian adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mulai katakan begini, sekarang kamu buat tabir, sekarang kamu bawa hadirat Tuhan ke belakang tabir. Dikatakan sehingga tabir itu, horden itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Dengan kata lain, tabir atau horden itu adalah pemisah hadiratku dengan manusia. Udah dibuat nih, sistemnya dibuat sama Tuhan. Karena manusia gak bisa sembarangan datang ke hadirat dia, bisa mati. Itu sebabnya ketika manusia dipisahkan dari Tuhan, hadirat Tuhan dijaga sama kerub. Kalau saya bisa katakan kerub itu, kalau Michael kan panglima, Gabriel memimpin departemen penerangan informasi, dia yang kasih informasi. Lucifer dipecat, dulu departemen praise and worship. Pas pampres, itu kerub. Bukannya berarti Tuhan harus dijaga, enggak. Cuman dia menjaga, bukan menjaga Tuhan ya, menjaga manusia. Supaya manusia enggak mati kalau masuk ke hadirat Tuhan. Karena udah dipisahkan, karena dosa, itu maksudnya. Ya. Jadi makanya di tabut perjanjian, di hadirat Tuhan itu, di atas tutup pendamaian, kalau kita pernah lihat tabut perjanjian, itu ada lambang malaikat kerub di atasnya. It's a symbol of the cherub wings. Jadi ketika akhirnya terjadi sebuah prosesi di situ, itu ada lambang kerub di dalamnya, di dalam situ, di dalam ruang itu. Nah, ketika ini sudah terjadi, sekarang Tuhan mulai kasih tahu sama manusia, oke, sekarang setiap kali kamu berdosa, kamu harus kirim perwakilan satu aja untuk berhadapan sama saya. Untuk menjadi mediator antara manusia dengan Tuhan. Saat itu ada seorang namanya imam besar. Namanya imam besar Harun saat itu. Dan dia harus berhadapan sama saya untuk menyucikan kehidupan kamu dengan sebuah prosesi dan hari itu dinamakan hari pendamaian. Dia harus melakukan upacara-upacara dulu supaya dia juga kudus. Dia kemudian membuka tabir, membuka horden, dia masuk ke dalam, dia bawa darah hewan. Dia percikan di atas tabut perjanjian. Ketika hadirat Tuhan turun, ketika Tuhan melihat imam besar, Tuhan harus melihat dia dari lensa hukum Taurat. Karena Tuhan harus lihat dia, Tuhan harus tahu dan Tuhan harus menghakimi dia sesuai dengan kondisi dia saat itu. Kalau kamu gak kudus, mati kamu. Jadi bisa bayangkan di hari pendamaian ketika imam besar mau masuk ke dalam ruang pendamaian, ruang maha kudus. Kalau dulu ada tumpengan, mungkin tumpengan sama teman-temannya, sama keluarganya. Dan itu merupakan hari yang sangat sakral dan juga mengerikan. Teman-temannya pasti bilang gini, Run, gue doain lu balik ya Run. Lu jangan mati Run. Thank you banget Run, by the way thank you banget ya lu jadi mediator gue sama Tuhan. Ini dosa gue begini-begini Run. Besok gue bawa hewannya ke sana ya. Karena gue masih miskin nih, belum ada duit, gue bawa burung tekukur ya. Oke. Teman datang lagi, Run gue kelas menengah nih Run, gue bawanya ini ya kambing sama domba ya, oh ya memang begitu. Run gue agak kaya nih, gue bawa lembu sapi besok ya, kita sembelih ya, nanti tangannya dia ditaruh di atas hewan itu seolah-olah dosanya tertransfer ke situ. Ini semuanya dilakukan sama dia nih, imam besar. Dan harus dilakukan sekali setahun. Karena setelah itu ada dosa lagi, harus ditebus lagi, tahun depannya lagi. Dan ini terus menerus terjadi. Waktu ini sudah berjalan sekian lama. Sekarang coba lagi buka Alkitab Bapak Ibu, ketik kata tabir yang ada di perjanjian baru. Pertama kali yang keluar di mana coba lihat. Pertama kali yang keluar ada di mana ayatnya? Pasti sama lah ya. Matius berapa? Matius 27 ayat 51 ya? Oke. Itu kata tabir pertama kali keluar di perjanjian baru. Sekarang baca dulu ayat sebelumnya lagi. Ayat 50 coba lihat. Matius 27 ayat 50.
Dikatakan begini, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nah, ini sebelum kita lihat apa yang terjadi sama Tabir, perhatikan kalimat ini, Yesus menyerahkan apa? Nyawanya. Oke, perhatikan prinsip ini baik-baik. Yesus itu tidak dibunuh dan tidak bisa dibunuh sama siapapun. Jadi gak tepat kalau ada orang bilang ini, dia dibunuh sama bangsa Yahudi atau dia dibunuh sama tentara Romawi. No. Dia menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Jadi gini, waktu dulu manusia ada pertama kali, itu kematian juga udah ada. Tetapi kematian tidak berkuasa atas manusia. Dalam bahasa Inggrisnya kalau saya bisa jelaskan, death was created dead. Kematian diciptakan dalam status atau kondisi mati alias tidak berkuasa atas manusia. Alias kematian tidak bisa membunuh manusia. Kematian ada. Paham ya? Kalau belum ngopi lewat mungkin barusannya. Jadi kematian itu ada. Nah kemudian Tuhan bilang begini sama pria, bukan sama wanita loh. Instruksi pertama kepada pria. Dia bilang gini, nanti kamu harus ajarin keluargamu. Kamu harus ajarin prinsip ini. Kamu harus ajarin firman kebenaran. Itu tugasnya pria loh. Kemudian dikasih tahu, jangan makan buah itu dan lain sebagainya. Kita sudah tahu ayatnya. Kata bagian ayat terakhirnya, bagian terakhir dari ayat itu dikatakan, karena kalau kamu lakukan ini, you will surely die. Kamu pasti mati. Kamu pasti mati itu adalah kalau kamu berbuat dosa, kamu akan mengaktifkan kematian. Kematian akan bisa membunuhmu karena kematian diberikan kuasa sama kamu, karena kuasa daripada kematian itu adalah dosa. Jadi kamu jangan makan, kalau kamu gak makan you will live forever. Kematian tidak berkuasa sama dirimu. Tetapi kita sudah tahu manusia jatuh dalam dosa, manusia memberikan kuasa kepada kematian sehingga kematian bisa membunuh dia. Oke, itu sudah terjadi. Nah sekarang arti daripada Yesus menyerahkan nyawa, itu maksudnya begini. Satu-satunya pribadi yang lahir di muka bumi ini yang tidak ada dosanya, siapa? Yesus. Sekarang ketika dia seorang pribadi yang tidak ada dosanya, dia gak bisa dibunuh sama kematian karena semua yang dilakukan sama dia itu berdasarkan firman yang sudah keluar dari mulutnya dia. Itu sebabnya di Mazmur dikatakan firmanmu melebihi namamu. Makanya gak bisa ketika manusia jatuh dalam dosa dibilang gini, ya ampun guys ini jadi panjang nih urusannya nih. Nanti ada proses penebusan dan lain-lain. Besok kita riset ya, besok ulang ya, jangan dimakan lagi buahnya, gak bisa lah. Gak ada kayak begitu, your word is above your name. Dia pun harus abide to his word, dia pun, Yesus pun, Tuhan pun harus melakukan tatanan seperti yang dia firmankan. Karena gak ada dosanya, kematian gak bisa bunuh dia. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Dia ambil semua dosa manusia. Termasuk dosa kita walaupun kita belum lahir saat itu. Dia timpakan di atas tubuhnya. Kemudian dia datang menghampiri kematian. Dia berikan kunci kepada kematian. Sekarang kamu bisa bunuh saya. Karena sekarang saya sudah ada dosanya. Bukan dosa dia, dosa kita. Dia memvalidasi kematian. Dia bilang now you can kill me. Itu arti menyerahkan nyawa. Dan itu gambaran betapa dia begitu setia. Kita belum ada, kita belum lahir. Dosa masa depan kita, semua dosa yang belum ada saat itu, yang belum dilakukan sama kita yang belum lahir, sudah ditimpakan di atas tubuhnya. Dan kita sudah tahu dia bangkit di hari yang ketiga, dia kalahkan kematian. Setelah dia serahkan nyawanya, ayat 51 mengatakan begini. Dan lihatlah, Matius adalah seorang pemungut cukai. Penulis kitab ini adalah orang yang paling dibenci, orang berdosa. Dia orang Yahudi, kerja buat bangsa Romawi, mungutin pajak. Jadi bangsa Yahudi benci banget sama dia. Itu istilahnya kita tinggal sebelah-sebelahan sama tetangga. Tetangga kita sama-sama orang Indonesia, tiba-tiba dia kerja buat penjajah, tiba-tiba dia nagih pajak sama kita dan diuntungin lagi sama dia. Itu Matius. Didatengin sama Yesus. Dia ngalamin kasih karunia Tuhan. Makanya dia tulis kata begini, dia kasih tahu, dia bilang gini, lihatlah. Pay attention. Look what happened. Apa yang terjadi?
Aku nih dulu dosa, aku nih dulu gak setia. Dia yang datang kepadaku. Itu maksudnya. Penulis Matius mengatakan begini. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tabir, horden yang menjadi pemisah antara Tuhan dengan manusia dirobek sama dia. Jangan dijahit lagi. Saya sedih ketika anak Tuhan gak ngerti hati Tuhan. Dirobek sama dia. Waktu dirobek itu seperti imam besar, kan dia imam besarnya saat itu. Yang melakukan itu sekali untuk selamanya. Dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia berhadapan dengan tahta Bapa di sorga. Waktu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia bawa apa? Waktu dirobek tabirnya, dia masuk ke dalam, itu udah gak ada lagi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Dia bawa apa masuk ke dalam situ? Coba lihat Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6. Ayat 19 dan ayat yang ke-20 mengatakan begini. Ini ayat ini luar biasa. Ya, kita masih mungkin curiga siapa yang menulis Ibrani. Ya, ada kemungkinan Paulus karena ini bahasanya Paulus. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 mengatakan begini. Pengharapan itu. Semua pengharapan kita gak pernah gak ada pengharapan. Selama kita hidup kita punya pengharapan. Pengharapan mau sehat, pengharapan mau sembuh. Pengharapan dipulihkan, pengharapan mendapatkan mujizat, dapat provisi Tuhan. Semua pengharapan damai sejahtera, sukacita. Itu pengharapan yang gak pernah ada habisnya. Alkitab katakan pengharapan itu, pengharapan kita adalah sauh yang kuat, adalah jangkar yang kuat. Dan aman bagi jiwa kita. Kenapa? Karena pengharapan kita ini kepada Tuhan yang setia. Itu maksudnya. Pengharapan kita kepada institusi finansial di dalam bumi ini, di dalam dunia ini pasti bisa mengecewakan. Pengharapan kita kepada pasangan kita bisa mengecewakan. Pengharapan kita kepada pemerintah bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan katakan pengharapan kita kepada Tuhan yang setia. Itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwamu. Kenapa? Gak akan stres kalau berharap sama dia. Dan dengan jelas dikatakan yang telah, gak ada kata harus lagi. Telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi waktu tabirnya dirobek sama dia. Dia bilang gini sama kita semuanya. Kamu perlu apa nak? Aku perlu kesembuhan Tuhan. Aku perlu pemulihan Tuhan. Aku perlu mujizat Tuhan. Aku butuh Tuhan. Dia bilang sini aku bawa ya. Aku bawa sampai ke belakang tabir. Aku perlihatkan kepada Bapa di surga. Ini harapan anak-anakku. Dan siapa lagi yang dibawa sama dia? Coba baca ayat berikutnya. Di mana Yesus telah masuk. Telah masuk. Menembus tabir itu yang sudah dirobek. Sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Perhatikan kata perintis. Kata perintis artinya adalah prodromos. Prodromos adalah orang yang zaman dahulu berlari masuk ke dalam kota dan berteriak kepada si isi kota. Woi, ada orang penting mau lewat, ada pejabat mau lewat, ada VIP mau lewat, ada raja mau lewat bahkan. Rakyat turun berbaris di pinggir jalan dan orang penting yang lewat mereka mengeluh-ngeluhkan, mereka tepuk tangan. Bapak Ibu, ketika Yesus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, bukan sekedar dia membawa pengharapan kita, dia seolah-olah dia berteriak kepada si isi sorga, sebentar lagi ada orang penting mau datang. Siapa? Saudara dan saya. Kita dibawa sama dia sampai ke belakang tabir. Dan banyak manusia katakan, gak mau Tuhan, aku gak kudus Tuhan, aku gak benar hidupnya Tuhan. Gak apa-apa. Justru aku mau bawa kamu supaya kamu dimandikan dan kamu dibersihkan di hadirat Bapa yang baik. Aku gak sanggup Tuhan, aku gak bisa, kan harus ada perantara Tuhan. Udah gak ada lagi, aku perantaranya. Aku imam besarnya, kita dibawa masuk ke situ. Jangan dijahit lagi tabirnya. Karena dijahit lagi akhirnya orang datang kepada Tuhan dengan formula. Karena dijahit lagi tabirnya kita gak ngerti isi hati Tuhan. Makanya banyak orang bilang begini, saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian hari, kok Tuhan gak jawab Pak. Itu langsung ketahuan orang itu ikut Tuhan dengan formula. Gini loh, kita kalau ditanya agamanya apa, pasti kita bilang agama Kristen kan? Agama Kristen dengan semua agama yang ada di dunia diciptakan sama manusia.
dengan semua peraturan yang ada di dalamnya. Itu sebabnya saya selalu katakan hormati agama Kristen, hormati sinode, denominasi, bahkan hormati tata ibadah. Dan tata ibadah itu beda-beda. Kalau kita kultuskan dan jangan dikultuskan, kalau kita kultuskan jadi repot. Yang harus kita lakukan adalah hormati dan kejar Yesusnya. Karena satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya menghampiri manusia dan membawa sebuah hubungan itu hanya Yesus. Dia gak pernah turun dari tahtanya, dia bilang kamu harus jadi agama Kristen, pemeluk agama Kristen. Gak ada. Follow me, ikut aku. Dan itu sebabnya ketika kita ikut dia dan ngerti isi hatinya dia, kita akhirnya akan menjadi seperti teman saya yang udah cancer stadium 4 ngomongnya begini tiap hari. Bill, Tuhan baik banget Bill. Gitu ngomongnya. Bill, aku ngucap syukur karena tiap hari aku ngalamin kebaikan dia, Bill. Dia belajar terima. Salah satu format ketaatan yang gak pernah dibahas, belajar terima dari Tuhan. Kita kebingungan selalu kalau bilang, ayo taat Bapak Ibu, kita bingung nanti upaya apa, usaha apa yang saya harus lakukan supaya Tuhan berkenan sama saya. Kita lupa belajar terima dari dia. Itu sebabnya ketika diucapkan dari atas mimbar, ayo berikan yang terbaik, kita bingung. Apa berikan yang terbaik? Saya ikut ibadah, saya praise and worship, dengerin khotbah, perjamuan, persembahan, doa berkat pulang, berarti udah terbaik. Enak aja. Ini hanya bagian kecil dari hidup kita. Kita sedang di-recharge hari ini. Saling mengingatkan sesama orang percaya, nanti jangan lupa ya masuk kelompok sel. Jangan lupa ya. Jangan pernah berpikir nanti setelah doa berkat disampaikan, kita sudah katakan kepada teman-teman kita dengan istilah-istilah yang salah. Aku udah ibadah tadi. Betul, kita sudah selesai ibadah di dalam gedung gereja CLCC. Ketika kita nanti naik lift turun ke bawah ke PVJ, ibadah jalan terus. Dengan format yang berbeda-beda. Karena dulu yang disakralkan tempatnya. Kemudian dimasuk di Matius. Yesus katakan begini, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka pada bingung, melebihi bait Allah apaan? Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Akhirnya kita sekarang mengerti bahwa saya gerejanya, ini gedungnya. Berarti ibadah gak bisa stop. Kalau ibadah stop di sini dan kita beranggapan bahwa hanya di dalam gedung gereja, suami istri yang tadi datang ke gereja berkelahi di dalam mobil bilang gini, ibadah dulu. Dia akan stop perkelahiannya, dia masuk dalam gedung gereja, munafik. Semua shalom, shalom, menyembah Tuhan. Masih kesal sama bininya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Ntar lo gue terusin lagi lo. Nyembah Tuhan tapi. Doa berkat selesai, dalam pikirannya ibadah sudah selesai. Gue lanjutin ntar nih. Masuk mobil. Sampai mana tadi? Lu pikir gue lupa? Hah? Gak bisa, mobilnya berubah jadi tempat ibadah. Ketika dia masuk ke rumah, rumahnya berubah jadi tempat ibadah. Ketika dia masuk ke tempat kantornya atau usahanya di hari Senin, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Karena dia gerejanya. Dengan format ibadah yang luar biasa, aku memberikan yang terbaik di sana. Kejadian 2 ayat 5. Pertama kali manusia diciptakan gak pernah dikasih gereja, dikasihnya tempat pekerjaan. Marketplace. Belum ada semak, belum ada tumbuhan, belum ada hujan karena belum ada pengelolanya. That is a marketplace. Itu sebabnya besok adalah hari kudus. Hari ibadah di dalam gedung pekerjaan atau gedung kantor saya. Jadi berubah akhirnya. Teman saya bilang gini, Bill tiap hari aku ngalamin kebaikan Tuhan Bill. Tiap hari aku ngalamin kebaikan Tuhan. 2 bulan lalu saya ketemu dia, di apartemennya dia. Dia sembuh total. Tuhan berikan kesembuhan yang luar biasa sama hidupnya. Belajar terima dari Tuhan. Belajar mengerti isi hati Tuhan, bahwa dia begitu setia. Sampai hari ini kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Saya akan, di bagian terakhir ini saya mau tutup dengan prinsip ini. Ya. Saya minta satu volunteer maju ke depan, seorang pria. Nggak akan diajak ngomong, tenang aja. Boleh berdiri di sini? Boleh? Satu aja, boleh? Ya. Oke, sekarang baca dulu Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11, coba lihat ayat yang ke-28. Oke. Ini setelah ada 613 peraturan. Dan manusia mulai ngejelimet, mulai bingung. Keluarlah kalimat ini. Marilah kepadaku semua yang apa? Letih lesu dan berbeban berat. Karena bingung dengan cara agamawi.
Yesus bilang gini, datang kepada saya mau kasih kamu sebuah hubungan yang sangat luar biasa. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah apa? Kuk yang kupasang. Kuk itu bentuknya salib, dikaitkan kepada dua leher lembu. Ya kan? Udah gitu dikatakan begini, belajarlah, learn from me. Kalau kuk dipasang di lembu, kalau lembunya mau ke kanan, petaninya mau ke kiri, diapain lembunya? Ditarik pasti, bener gak? Ditarik, dicemeti lagi, ceter gitu. Sini loh. Itu sebabnya ketika kuk dipasang dalam hidup kita, langsung kalimat berikutnya, learn from me. Belajarlah daripadaku. Karena beda, aku akan lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang tuh enak dan bebanku pun ringan. Oke. Siapa namanya? Chris, oke. Chris ini, anggaplah Chris ini adalah pribadi kita. Oke. Saya Tuhannya misalnya ya, saya Yesus ya, ini tangan saya kuknya. Oke. Saya berjalan dengan anak saya nih. Ya, cocok juga dia anak saya. Nah, Chris ini pribadi kita toh, kita lagi dalam perjalanan iman dengan Tuhan Yesus yang memasang kuk dalam hidup kita. Dia jalan sama-sama kita. Satu hari, Bung Chris ini tiba-tiba ke arah kanan. Dia berjalan ke kanan. Tuhan bilang begini, Roh Kudus yang ada di dalam kita bilang gini, jangan nak, jangan, itu salah jalannya nak, jangan nak. Dia tetap jalan ke kanan. Dia tetap ke kanan, ini jalan yang salah. Tuhan bilang jangan nak, jangan. Kalau petani apa? Ditarik pasti, betul gak? Ditarik sama Tuhan. Tuhan tarik begini. No, Tuhan tidak akan tarik-tarik dia. Itu sebabnya sebuah pemberian yang paling beresiko diberikan kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih. Manusia gak pernah diciptakan untuk jadi robot mengasihi Tuhan dengan robot, enggak. Itu sebabnya kasih adalah keputusan. Ketika kita memilih yang benar, itu adalah kasih yang sebenarnya. Setelah dia ke kanan dan Tuhan udah ingatkan dia, Roh Kudus ingatkan dia dan dia gak mau dengar juga. Apakah Tuhan bilang begini, ya udah sana Gi, terserah deh. Tuhan gitu, no. Tuhan gak akan pernah tinggalin kita. Jadi dia akan terus ikutin kita dan tiba-tiba di hari itu, Bung Krisnya jatuh dalam dosa. Bohong-bohongan ya. Jatuh dalam dosa nih. Pribadinya jatuh dalam dosa, oke? Jangan jatuh beneran dulu sini aja. Nah, waktu dia jatuh ke dalam dosa, yang Roh Kudus akan katakan kepada dia adalah begini, nak, anak loh, anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Dia akan bilang gini, nak, yang kamu barusan lakukan salah nak. Salah nak, jangan ya nak. Dia akan kasih tunjuk perbuatannya. You know what? Apa yang iblis lakukan? Dia akan tunjuk karakternya dia. Pecundang kamu. Pendosa kamu, gak layak kamu di hadapan Tuhan. Yang diserang karakternya, makanya orang rasa tertuduh dan gini, aduh gue gak layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus lakukan begitu? No. Dia sudah janji akan memberikan kelegaan bagi kita. Berarti apa? Dia nerima kebaikan Tuhan, karena dia diterima sama Bapaknya. Nak, sampai kapanpun, you are still my son. Kamu tetap anakku. Skenario yang kedua, dia lagi berjalan bersama Tuhan. Tiba-tiba satu hari, pribadi ini kecapean dan dia bilang, aku gak mau jalan Tuhan, aku mau diem aja di sini. Tuhan bilang ini, ayo nak, ini pertandingan iman, ayo terus. Dia aku gak mau, aku kepahitan, aku gak mau ke gereja, aku mau di sini aja. Apakah Tuhan bilang begini? Ya udah, pergi sana. No, dia akan tungguin, dia akan gini, ya udah nak, kamu perlu apa nak? Kamu ingat ya di dalam kelemahanmu kuasaku jadi nyata loh nak. Ingat loh nak. Kenapa? Karena dia panjang sabar, dia lemah lembut, dia gak akan tinggalin kita. Nak, terima yang terbaik ya nak. Aku sayang banget sama kamu nak. Tiba-tiba satu hari pribadi ini bilangin, iya Tuhan aku siap lagi untuk jalan. Ya udah ayo. Dia tidak pernah tinggalin kita. Itu artinya kuk yang kupasang, itu ringan. Oke, thank you Bung Chris. Okay. Waktu saya udah mau habis, saya akan tutup dengan ini. Ini materi panjang banget sebenarnya. Oke, saya mau tutup sama ini. Saya gak bisa kasih Bapak Ibu uang kalau saya gak punya uang. Saya gak bisa kasih waktu kalau saya gak punya waktu. Saya gak bisa kasih yang terbaik kalau saya gak punya yang terbaik. Oke? Itu sebabnya Yesus katakan learn from me. Belajar daripadaku. Oke? Anak saya Keaton, ya harusnya diikut sama saya. Kemarin saya naik kereta cepat, saya udah beliin dia tiket, ternyata dia bilang, Dad, I'm so sorry, aku ada ujian hari Senin, dia gak bisa ikut. Harusnya diikut sama saya nih. Anak saya udah kasih tahu berkali-kali, Dek, kalau buka pintu mobil, hati-hati karena di Jakarta itu ada 18 juta motor.
Motor di Jakarta beda sama motor di Bandung. Di Jakarta belok dulu baru lihat. Baru lihat ya. Telat lah udah. Kalau di Bandung kan lihat dulu, sopan lah di sini ya. Di Jakarta bahkan belok dan gak pernah lihat. Itu bagi saya misi bunuh diri tuh. Gitu. Berkali-kali hampir ketabrak. Saya bilang sama anak saya, hati-hati kalau buka pintu mobil, kalau kamu lagi diantar ke sekolah, lihat ke belakang. Satu hari 2 bulan lalu, teman baik saya nginep di rumah. Bill, besok gue anterin Keaton ke sekolah. Kan lo ada pelayanan. Oke, thank you. Siang hari teman saya bilang gini, mobil lo penyok. Kenapa? Ditabrak motor. Aduh, kenapa? Tadi pagi dia buka pintu, dia gak lihat-lihat. Ketabrak, jeger. Penyok, parah. Malam hari, saya didik kedua anak saya dengan kasih karunia Tuhan dan saya menuai hasilnya hari ini. Saya menikmati kehidupan mereka juga. Malam hari pintu kebuka, pintu kamar. Saya baru ketemu dia. Ada 2 pilihan. Seperti lazimnya banyak orang akan ngomong apa sama anaknya. Udah dikasih tahu, penyok tuh mobilnya. Bagi saya, hati anak saya lebih penting daripada barang yang fana. Itu dalam hati saya. Jadi waktu dia dibuka pintunya, sama seperti Yesus, kita adalah anak. Saya peluk dia. Dan saya tanya gini sama dia, pertanyaan pertama. Dek, I miss you, I haven't seen you all day. Daddy belum ketemu kamu sepanjang hari. Terus saya tanya gini, Dek, Daddy dengar kamu ketabrak motor ya? Iya Dad, terus dia mulai setengah nangis. Bukan aku Dad yang ketabrak mobilnya. Iya, Daddy gak tanya mobilnya. Kamu oke gak? Kamu ikutan ketabrak gak? Aku gak apa-apa, mobilnya penyok, it's okay. It's okay, yang penting kamu oke kan? Kamu gak ikut ketabrakan? Ya I'm okay. Terus dia setengah nangis, Dad I'm so sorry, Dad I'm so sorry. Ya, aku gak lihat tadi, aku gak lihat. It's okay. Saya peluk dia. Saya bilang gini sama dia, Dek, lain kali hati-hati ya Dek. That's it. Apakah saya serang karakternya dia? Jadi anak gak hati-hati, dengar-dengaran sama orang tua. Saya gak ngomong gitu. Saya gak pernah ngomong gitu sama anak saya. Dek, lain kali hati-hati ya. I love you so much. Kamu paling penting dalam hidup Daddy. Saya mau tanya gini sama Bapak Ibu. Berikutnya dia akan buka pintu mobil. Dia akan sangat hati-hati. Karena dia akan ingat sama saya. Betul? Dia akan ingat sama saya bukan karena dia ketakutan sama saya. Tapi karena dia hormat sama saya. That's grace. Itu kasih karunia. Tuhan lagi mau kasih tahu sama kita. Bahwa dia begitu setia. Terima kesetiaan dia. Terima kasih karunia. Baru kita bisa berikan yang terbaik. Jadi kalau ada orang ngomong begini sama saya. Oh kalau gitu gampang dong Pak. Udah terima kasih karunia Tuhan. Kita buat dosa sembarangan aja. Berarti kamu belum mengalami kebaikan Tuhan. Terima dulu ngalamin kebaikan Tuhan. Then you can give the best. Kita bisa berikan yang terbaik. Itu sebabnya saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Amin. Saya percaya ini membebaskan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan juga pasti kehidupan saya. Kita makin tahu, makin mengerti isi hati Tuhan. Bahwa dia begitu setia atas kehidupan kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Terima kasih bahwa hari ini Engkau begitu setia. Dan kesetiaanmu itu tanpa kondisi, tanpa syarat dalam hidup kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik, kami justru mau setia. Karena terlebih dahulu Engkau telah setia kepada kami. Kami sudah menerima kebaikan Tuhan. Kami mau makin hati-hati hidup kami Tuhan. Karena kami sudah menerima yang terbaik. Terima kasih buat cook yang Kau pasang. Supaya kami makin mengerti isi hatimu. Berjalan bersama Raja atas segala Raja. Yang sangat mengasihi kami. Mungkin kami sedang jatuh. Mungkin kami pernah jatuh. Mungkin kami nanti akan jatuh Tuhan. Tapi justru hidup kami akan makin berhati-hati. Karena kami makin mengerti bahwa Engkau mengasihi kami. Kami tahu Tuhan, apapun tuduhan yang di dalam hidup kami. Tentang semua kesalahan kami di masa lalu kami Tuhan. Kami tahu itu bukan dari Tuhan. Kami tahu hari ini Tuhan tidak menuduh kami. Kasih karunia-Mu cukup atas hidup kami. Meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.